Balik lagi bersama Silvi dan Mas Yogi di Tanya Cipali. Nah Mas Yogi, kalau 2020-2021 kan persiapannya arus balik tol Cipali kan sepi ya. Mungkin aku mau bandingin sama di tahun 2019 kondisi arus balik di tol Cipali sendiri seperti apa sih? Iya, 2019 memang cukup ramai Mas Silvi. Jadi memang kondisinya selalu kalau arus balik nih selalu pasti kondisinya akan ramai di hari terakhir atau mendekati atau menjelang masuk kerja, biasanya begitu. Terus biasanya dia kondisi ramainya ya di waktu-waktu siang menjelang ke sore menjelang ke malam. Oke. Gitu. Jadi Sobat Cipali nih yang mudik-mudik nih, yang mudik dan balik nih lebih milih ke jam-jam sore ke malam ya, Iya. Mas Yogi. Oke. Nah, Mas Yogi, aku mau nanya juga di tahun 2019 itu mana sih yang lebih ramai, arus mudik atau arus balik nih? Ya, seperti tadi yang saya sempat sampaikan ya Mas Silvi. Jadi kalau nggak salah sebelum itu Mas Silvi pernah ngomong, biasanya kalau mudik ini semangat, nanti pas baliknya udah lemes. Nah, secara data ini kalau arus mudik dan arus balik ini lebih tinggi arus Mudik. balik. Oh, arus balik. Iya, Oke. karena asumsinya kalau arus mudik ini orang lebih mempunyai banyak waktu untuk memilih waktu perjalanan. Oke. Ya, tapi kalau arus mudik dia mepetin sampai dengan mendekati hari kerja. Oh, gitu. Jadi misalkan kalau sekarang nih tanggal 8, tanggal 9 masuk kerja. Nah, tanggal 9, tanggal 8 lah kebanyakan nih orang melakukan perjalanan. Gitu ya. Tapi kalau arus mudiknya dia bisa ngambil 2 hari sebelum, 3 hari sebelum gitu. Oh, gitu. Nah, Mas Yogi, nih para Sobat Cipali ini pasti penasaran banget dan was-was juga nih. Karena 2 tahun udah gak mudik, di tahun 2022 ini mereka akan berminat untuk melewati tol Trans Jawa yang melalui tol Cipali sendiri. Nah, boleh dikasih tips and trick nih buat Sobat Cipali agar melewati tol Cipali sendiri dengan selamat sampai tujuan seperti apa? Iya. Jadi tagline-nya setuju ya Mbak Silvi ya, selamat sampai tujuan. Nah, tips sendiri mungkin kalau dari kami nikmatin perjalanannya. Jangan kejar waktu tempuhnya. Tapi bagaimana menikmati perjalanannya, terus karena ini perjalanannya kan cukup panjang, mungkin yang jarak jauh, ini bisa ketemu destinasi liburan baru atau wisata baru di sekitar Cipali, di Majalengka, di Subang, ini bisa ketemu hal-hal baru lah. Lalu sudah pasti cek kendaraannya, ini udah hal yang wajib nih, selain tentu menjaga kondisi si pengendara, cek juga kendaraannya, fit nggak, terutama ban. Nah, ini menjadi hal yang vital karena teman-teman atau Sobat Cipali ini kan bawa keluarga ya di kendaraan. Nah, ini wajib dicek. Lalu nggak usah khawatir kalau misalkan memang belum ketemu rest area, bisa juga loh keluar ke gerbang terdekat. Nggak usah khawatir nanti tarifnya menjadi lebih tinggi, enggak, karena Cipali ini kan tarifnya per kilometer. Jadi kalau secara full jalan misalkan sekian, nah dia keluar ke gerbang terdekat ya tetap aja nanti totalnya akan sama dengan jarak yang jauh. Jadi bisa dapat SPBU juga di luar, bisa dapat makanan-makanan khas juga di luar. Lebih fresh lah, lebih menyenangkan perjalanannya. Mungkin tadi Sobat Cipali jadi bisa mengunjungi wahana-wahana yang di area Majalengka atau Subang gitu ya. Betul. Satu lagi Mbak Silvi, perjalanan arus balik ini waktunya agar juga diperhitungkan. Jadi artinya tidak di besok udah kerja, hari ini kita pulang atau melakukan perjalanan. Ya, bisa melakukan perjalanan 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya supaya nggak terburu-buru lah dalam perjalanan. Gitu. Jadi tips and trick yang pertama tadi mungkin kalian bisa nyobain wahana-wahana yang ada di sekitaran daerah Jalan Tol Cipali sendiri. Nah, yang kedua pastikan kendaraan kalian tuh aman dan fit ya. Nah, terus yang ketiga
Tadi apa Mas Yogi? Yang ketiga? Yang ketiga manajemen waktu. Oh iya, perjalanan. Jadi kalau mungkin di share pengalaman-pengalaman tahun 2019 yang tadi nih, kebiasaan tuh Sobat Cipali mudiknya pada saat mepet di hari kerja nih. Mungkin kalau contoh ya, sekarang kan cuti sampai tanggal 6, 7, 8 kan Sabtu Minggu tuh ya. Nah, di tanggal 8 biasanya itu terjadi puncaknya arus balik. Jadi kebayangkan macetnya seperti apa. Nah, Sobat Cipali dikasih tips nih sama Mas Yogi. Betul. Yang terakhir mungkin boleh, Mbak Silvi, yang nggak kalah penting, yang terakhir tadi poin keempat berarti ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Berkendara sesuai dengan kecepatan yang memang ditetapkan di Tol Cipali. Artinya kecepatan di Cipali maksimalnya 100 km per jam. Kenapa? Supaya pada saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, pengendara masih bisa kontrol kendaraannya. Lalu yang kedua, minimal kecepatan di 60 km per jam. Nah, kalau kondisi hujan, itu pengguna jalan disarankan untuk memacu kendaraannya di 70 km per jam. Gitu. Tidak ngebut-ngebutan ya Mas. Oke. Nah, ini tidak kalah penting banget nih yang harus diperhatikan Sobat Cipali, mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Dan ingat ya, kecepatan maksimal di jalan tol itu adalah 100 km per jam dan minimal kecepatan itu ada di 60 km per jam gitu. Gimana Sobat Cipali? Informasi mengenai rest area, posko mudik, dan tips and trik dari Mas Yogi seru banget ya, banyak banget informasi yang bisa kalian ambil untuk persiapan arus balik kalian melalui jalan tol Cipali. Oh iya, Sobat Cipali, kalian perlu reminder diri kalian dan keluarga yang akan melalui jalur tol Cipali ini untuk tetap berhati-hati di jalan. Nah, nggak terasa ya, aku sharing-sharing sama Mas Yogi nih membahas mengenai arus balik Lebaran di tahun 2022 ini seperti apa sih di jalan tol Cipali. Nah, nggak terasa banget ya, udah sharing-sharing sama Mas Yogi nih. Makasih banget loh Mas Yogi udah nyempetin waktu untuk sharing mengenai arus balik tol Cipali sendiri seperti apa di tahun 2022. Tungguin ya Sobat Cipali untuk sesi selanjutnya nih di YouTube Astra Tol Cipali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa!